Itu yang paling creepy tuh yang nenek-neneknya nggak sih, sampai bilang yang naik malam Jumat tuh biasanya nggak pulang lagi. Halo, aku Sani. Ini suara ketiga. Shh, jangan bersuara. Malam ini aku akan bawakan satu cerita tentang pendakian yang dikirim oleh teman kita, temanku, teman kita semua. Kita sebut saja namanya Kang Asep. Terus sama teman-temannya itu ada Kang Ujang, Kang Dadang, sama Kang Raka. Keempat orang ini ngide untuk summit ke gunung yang masih jarang didatangi sama orang-orang. Meskipun ada, tapi yang enggak begitu banyak. Karena emang gunungnya nggak terlalu terkenal gitu. Dan jarang banget orang yang milih opsi ke gunung ini gitu. Entah apa itu alasannya, aku kurang paham juga. Tapi yang jelas ini gunungnya itu belum terlalu banyak yang mendaki. Nah, singkat cerita, malam hari itu mereka datang ke gunung itu, kondisinya lagi hujan. Hujan rintik-rintik, gerimis-gerimis kecil, terus kabut juga udah mulai turun. Sampailah mereka di base camp utama, di pos registrasi. Mereka datang berempat dan disambut oleh bapak-bapak tua di situ. Awalnya bapak-bapak tua itu nanya, "Eka mana, Jang?" kata bapaknya itu. Kang Asep sama teman-temannya yang lain itu agak aneh ngelihat si bapak itu. Kenapa? Karena si bapak tua ini nanya ke mereka nih, ke si 4 orang ini, ke si Kang Asep, Kang Ujang, Kang Dadang, sama si Kang Raka, itu dengan ekspresi yang datar, ekspresi yang datar, terus mukanya pucat gitu. Cuman ya si Kang Asep bilang, jawab aja gitu, nggak mikir apa-apa ya, mungkin karena baru bangun tidur apa kecapean gitu kan. Si Kang Asep nggak mikir aneh-aneh, cuman ya jawab aja, "Oh iya Pak, badai kaluhur," gitu kata si Kang Asep. "Ini Pak mau ke atas," gitu kata si Kang Asep kan. Terus si bapak itu dengan tatapan kosongnya ngeliatin satu-satu si keempat pendaki ini. Ke si Kang Asep, lihat. Si Kang Dadang, lihat. Si Kang Raka, ngeliat. Si Kang Ujang, dilihat. Ini terus satu-satu diliatin. Dengan tatapannya yang kosong. Setelah menatap satu persatu keempat pendaki tersebut, satu persatu si akang-akang ini, si kakek lagi dan lagi berbicara dengan suara yang datar, tatapan yang datar, wajah yang pucat, bilang, "Mungke ningali aya base camp di luhur, tong asupnya," kata si kakek itu. Si Kang Asep lagi dan lagi mikir, kok ini kakek-kakek aneh banget ya cara ngomongnya gitu. Cuman ya tanpa mikir panjang ya si Kang Asep ngeiyain aja gitu. Awalnya nih saat si bapak ini ngomong, itu kayak yang lain tuh kayak tatap-tatapan gitu. Maksudnya apa gitu kan. Cuman ya udah, mereka registrasi layaknya biasa, registrasi awal semua lancar. Pergilah mereka. Saat sampai sebelum masuk ke hutan, si kakek-kakek itu teriak lagi dengan suaranya yang datar. "Mun engke ngadenge gamelan, tong diteangnya suarana. Kalau nanti ngedenger suara gamelan, jangan dicari ya sumber suaranya," gitu. Lagi keempat pendaki ini, si Kang Asep sama teman-temannya noleh ke belakang. Aneh lagi, saling bertatapan lagi mereka. Ini
bapak-bapak creepy juga ya gitu. Aneh juga ya gitu kayak. Cuman ya basa-basi lah ya. Mereka pikir ya mungkin tuh cuman semacam peringatan buat nakut-nakutin pendaki doang gitu kan. Cuman ya udahlah mereka, "Oh, nya Pak," gitu. Kata si Pasep, "Nya Pak, siap." Nah, udah. "Mangkat heula nya," gitu. "Oke, kita berangkat dulu ya," katanya. Berangkatlah mereka jalan, jalan, jalan. Biasa awalnya tanah setapak, masih jalan setapak dari tanah merah, terus suara alam, kabut, sama ada juga kayak apa, akar-akar pohon kayak gitu kan. Normal aja mereka asik, santai, ngobrol-ngobrol gitu kan. Kang Asep dengan ketiga temannya yang lain terus berjalan naik ke arah puncak tanpa ada perasaan aneh sama sekali. Jalan setapaknya masih asri, masih tanah liat. Kadang sering kali terdengar suara tonggeret, suara alam gitu, pohon-pohonan, rindang-rindang, terus jalan setapak yang masih banyak akar pohonnya gitu, biasa. Mereka masih menikmati momen-momen mereka mendaki gunung. Sampai pada jam 1 malam, di satu titik, Kang Ujang yang sedari awal menjadi leader dalam pendakian ini, tiba-tiba berhenti gitu saja. Yang lain sontak nanya, "Kunaon Kang?" gitu. "Ada apa Kang?" gitu kan, kata teman-teman yang di belakang. Si Kang Ujang bilang, kadieu tingali, itu aya naon? "Sini kesini lihat, itu ada apa?" kata si Kang Ujang tuh. Sambil ngeliat ke depan, bukan cuman Kang Ujang, tapi teman-teman yang lainnya juga, Kang Asep, Kang Raka, Kang Dadang tuh melihat hal yang serupa. Mereka ngelihat ada bangunan yang kokoh berdiri di situ, ada lampu Petromax yang nyala, bahkan di bagian dapurnya pun ada asap yang ngebul. Pertanda bahwa itu ada kehidupan di sana kan. Sampai bareng-bareng mereka ngelihat di depan gapuranya itu ada papan bertuliskan Base Camp Cikawung. Mereka berempat penasaran. Masuklah mereka ke base camp itu. Saat masuk ke base camp itu, suasananya layaknya warung kopi biasa, base camp biasa. Dalamnya ramai, banyak orang, bahkan ada pendaki-pendaki yang lain. Ada 7 pendaki yang mereka bilang ada di tempat situ. Mereka pakai baju pendaki, jaket pendaki, itu yang mereka tahu itu modelnya model lama, udah lama gitu. Tapi nggak ada pemikiran lain karena si pendaki-pendaki, ketujuh pendaki itu sedang ngopi lah istilahnya, lagi ngopi juga mereka di situ. Namun saat keempat orang nih, si Kang Asep, si Kang Dadang, Kang Raka sama si Kang Ujang ini masuk, sontak keempat sontak ketujuh pendaki yang ada di base camp itu noleh ke mereka secara berbarengan. Kayak ada yang lagi makan, ada yang lagi ngopi gitu kan, ada yang lagi ngobrol sama temennya gitu. Tapi pas si Kang Asep sama ketiga temennya masuk, semua kegiatan mereka tuh berhenti dan mereka langsung ngeliat tuh kayak barengan gitu, kayak tatapannya kosong semua. Mau nggak mau si Kang Asep sama teman-teman yang lain kan kayak aneh. Apa kok pada kayak gitu kan. Gak lama setelahnya itu muncul nenek-nenek tua dari arah dapur sambil bawa 4 nampan teh panas. Sambil berjalan dari dapur tuh bawa nampan, isinya 4 gelas teh. Kamarahan Jang, kata si nenek itu, mau pada kemana Jang gitu. Oh iya nek, Eka luhur, Ek samit. Oh dia keula ngaleut heula, kata si nenek itu. Sini duduk dulu, ngopi dulu. Tuh. Sambil
menyuguhkan teh hangat itu. Tanpa pikir panjang, ya udah mereka duduk di situ. Belum keempat pendaki ini minum teh yang disuguhkan sama si nenek itu ngomong sambil ngeliat mereka berempat. Malam Jumat teh kalau luhur, emang kesieun gitu. Kenapa malam Jumat berani naik ke atas? Emang gak takut? Si Kang Asep yang ngedenger pertanyaan itu dari si nenek, jelas lucu, kayak emang kenapa kalau malam Jumat naik ya naik aja gitu kan. Ini bukan sekali dua kali atau bukan hitungan jari mereka mendaki gunung. Jadi itu udah bukan sesuatu hal yang perlu dipertanyakan, emang kenapa dengan malam Jumat gitu. Naik ya naik gunung aja, emang ada apa gitu kan. Sampai pada satu titik si Kang Raka tuh nepuk si Kang Ujang, nepuk, Kang tingali itu, Kang lihat itu katanya. Naon cina. Si Kang Ujang ngelihat di dinding itu ada sebuah foto. Ada foto yang dipajang di dinding. Kok kayaknya familiar ya, kata si Kang Ujang. Sontak si Kang Ujang mendekati foto itu yang terpajang di dinding. Pas ngeliat deket, kok kayak pernah ketemu, di mana ya gitu. Yang lain ngeliat si Kang Ujang, penasaran juga apa sih yang Kang Ujang lihat gitu kan. Si Kang Asep, Kang Raka sama si Kang Dadang otomatis ngedeketin si Kang Ujang. Naon sih ayah, naon sih gitu, ada apa sih gitu, kata tiga temennya yang lain. Iya asa pernah ningali di mananya, cik si Kang Ujang teh. Ini kayak pernah ngeliat tapi di mana ya, kata Kang Ujang. Si Kang Asep bilang, Lena iya si bapak-bapak nu di base camp teh nya. Bukannya ini bapak-bapak yang ada di base camp itu ya, katanya. Ketiga temennya tuh langsung pada lihat-lihatan. Oh iya ya. Kok ada fotonya si bapak di sini ya, kata si teman-temannya tuh. Si Kang Raka sontak ngeliat tulisan di bawah foto tersebut. Tulisannya menerangkan kalau orang hilang tahun 1988. Mereka gak bisa mikir apa-apa. Tahun 1988 itu udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan ini FYI, si Kang Raka, Kang Asep, Kang Ujang sama si Kang Dadang itu mendaki tahun 2012. Coba bayangin, berapa puluh tahun yang lalu bapak-bapak itu hilang di pegunungan, tapi nyatanya mereka bertemu sama si bapak-bapak itu di bawah base camp di tempat registrasi. Mereka gak habis pikir. Di tengah rasa kaget yang bercampur aduk di situ, pemikiran yang bergejolak di situ, mereka gak bisa berkata apa-apa, cuman saling bertatapan. Karena mereka gak yakin, ini bener kan bapak yang tadi kan, katanya. Iya bener, iya bapak anak gitu. Tapi tulisan itu bener-bener menjelaskan bahwa itu korban yang hilang di pendakian tahun 1988. Belum selesai rasa penasaran mereka, tiba-tiba mereka ngedengar suara gamelan.
suara gamelan yang entah dari mana datangnya. Saat mereka berbalik, coba bayangin, kayak mereka lagi ngelihat di mana? Ngelihat di tembok ada foto, tiba-tiba mereka tuh ngedenger ada suara gamelan gitu kan. Ada suara gamelan, mereka mau nyari tahu kan itu suaranya dari mana. Yang awalnya posisinya di depan tembok nih, ngadep ke si foto itu, baru berbalik badan aja itu suasana udah berubah total. Yang awalnya ada Petromax, ada banyak pendakian, itu semua suasana berubah jadi gelap gulita. Bahkan mereka ngelihat cahaya rembulan aja udah gak ada di situ. Suasana saat itu 180 derajat berubah drastis. Yang awalnya ada suara alam kayak suara tonggeret, suara pokoknya jangankan suara tonggeret, suara angin, suara hujan, rintik-rintik, kan mereka pas di bawah itu kan lagi hujan kan, lagi hujan, gerimis, rintik-rintik, itu gak ada suaranya. Padahal jelas-jelas itu hujan kan, hujan lagi gerimis, gak ada suaranya. Udah jelas itu keanehan, gelap iya, suara tiba-tiba hening. Mereka berempat sontak berbarengan pada nyalain headlampnya. Headlampnya semuanya pada nyala. Mereka kaget sekaget-kagetnya. Ruangan yang awalnya penuh dengan pendaki, itu yang awalnya ada 7 pendaki, itu kosong. Si nenek-nenek yang tadi ngomong itu, yang ngasih mereka teh itu nggak ada. Dan mereka ngeliat 4 gelas di meja itu semuanya ternyata isinya cuma lumpur doang, air lumpur, kotor banget itu. Bukan teh yang awal mereka lihat itu, bukan, nggak ada. Mereka langsung kayak, gimana nih? Gitu. Belum sempat mereka mencerna apa yang terjadi di situ, mereka ngedengar ada suara langkah kaki di luar, banyak banget. Entah itu suara apa, tapi mereka serasa dikepung sama banyak orang dari luar. Gak banyak pikir panjang, mereka berusaha nyari pintu keluar itu di mana, tapi susah. Yang awalnya pintu masuk tuh langsung ke dapur, maksudnya langsung ke meja makan gitu kan. Nyari pintu keluar tuh susah. Itu Kang Asep, Kang Ujang, Kang Raka sama si Kang Daun tuh udah, aduh kemana ya, aduh kemana ya gitu kan. Kumaha ya. Sambil ketakutan dengan kekhawatiran yang luar biasa tuh mereka lari kesana kesini. Akhirnya mereka dapet tuh bisa keluar tanpa pikir panjang, tanpa menoleh ke belakang. Mereka lari sekuat-kuatnya tanpa ngeliat ke belakang lagi. Bodoh amat itu mau summit, mau sunrise, mau apa, mereka nggak peduli. Yang penting mereka bisa keluar dari tempat itu, bisa keluar dari semua keanehan itu. Empat orang itu mencar. Mereka menyelamatkan diri masing-masing karena khawatir, karena saking shocknya dengan keadaan yang terjadi di situ. Sampai akhirnya mereka berhasil turun ke bawah, ke gate pendaftaran pas awal. Mereka nggak nyampe bareng satu persatu. Kayak pertama misalnya si Kang Dadang nih, astagfirullahaladzim, naonnya bieunya, Asya, kamarana ya, aduh pada kemana ini gitu kan. Si Kang Dadang yang duluan nyampe di situ langsung ngambil nafas. Ada tuh akang-akang yang lain, usia kesananya 20 tahunan lah, nyamperin si Kang Dadang. Kang di mana? Kang dari mana? Ningali babaturan abi tuh nya gitu. Ngeliat teman aku nggak ya katanya. Temen lu mana? Itu kan akang hungkul, kayak enggak, cuman akang doang kok katanya. Si Kang Dadang dengan
dengan capek tuh, dengan nafas yang berduru-duru tuh kan masih, "Ina, tadi peuting cenah. Abi teh sareng rerencangan teh ka luhur cenah, cenah. Opatan cenah. Tapi ting kamarana ieu teh cenah. Tadi malam aku sama teman-teman keempat itu 4 orang ke atas, tapi sekarang nggak tahu pada kemana. Ngelihat kondisi si Kang Dadang yang masih shock gitu, nggak karuan, ceritanya masih terbata-bata. Si AA yang ada di ruang pendaftaran ini ngajak si Kang Dadang masuk ke dalam buat relax dulu. Ngasih minum, tenang Kang, cenah. Iya diminum dulu katanya. Ini diminum dulu aja, relax dulu aja, tenangin dulu aja. Ada apa katanya. Akhirnya setelah relax, dia ceritain tuh kejadian yang dia alamin bersama teman-temannya yang lain. Nggak berapa lama setelah Kang Dadang menceritakan hal tersebut, muncullah Kang Asep, disusul Kang Raka, dan Kang Ujang. Mereka bertiga datang dengan kondisi yang udah berantakan. Baju penuh lumpur, ada yang sampai luka-luka, ada yang kebingungan. Itu mereka bertiga datang dengan kondisi yang memprihatinkan. Itu kan ngundang banyak perhatian dari orang-orang ya. Sampai akhirnya mereka dievakuasi, dikepinggirin, masukin dulu ke ruang istirahat, dikasih dulu minum, ditenangin dulu, dikasih air doa, terus dicuci muka segala macam sampai mereka benar-benar tenang. Dari situ ada satu hal yang mereka tanya ke si penjaga itu. Karena ternyata di pos registrasi itu ada banyak foto-foto pendaki yang hilang di gunung itu. Dan banyak dari foto tersebut merupakan orang-orang yang mereka lihat di base camp atas itu, di base camp Cikawung. Wah, mereka kemana itu kemarin? Gila sih, ini gunungnya gunung apa ya? Belum sampai loh mereka ke atas, baru beberapa jam. Baru di pertengahan itu coba udah ngalamin kayak gitu. Ih. Aku ngebayangin pas mereka tiba-tiba nyadar kalau mereka tuh ada di tempat yang nggak seharusnya mereka ada di situ gitu. Kayak kalau mereka enggak itu ya kan dari awal juga udah dibilangin ya sama si bapak-bapak dari awal itu, kalau misalnya ngelihat base camp jangan masuk. Kalau misalnya ngelihat atau ngedengar ada suara gamelan, jangan dicari sumber suaranya. Mereka malah kayak sengaja, aku nggak tahu sih mereka tuh kayak sadar atau enggak gitu ya. Udah ngelanggar semua pantangan peringatan yang dibilang sama si bapak-bapak itu gitu. Itu yang paling creepy tuh yang nenek-neneknya nggak sih sampai bilang, yang naik malam Jumat tuh biasanya nggak pulang lagi. Ya ampun Akang, untung kalian masih selamat. Bayangin kalau misalnya kalian nggak pulang itu gimana? Coba ya Allah. Tapi aku masih penasaran loh sama si bapak-bapaknya itu. Bapak-bapaknya itu siapa ya? Terus baik, mungkin niatnya baik ya ngasih peringatan sama si pendaki-pendaki ini. Cuman kayak agak creepy gak sih? Coba kalian yang punya pengalaman yang sama kayak Kang Asep, Kang Ujang, Kang Dadang sama Kang Raka, coba tulis di bawah. Aku pengen banget ngedenger cerita versi kalian. So, see you next video. Bye.